Pemirsa, seru banget ya. Ceritanya bagaimana langkah-langkah step by step yang akan dilakukan. Kita langsung saja ke Pak Andreas untuk menjelaskan teorinya dulu. Dan pemirsa nanti juga akan ada prakteknya. Dan silakan pemirsa bisa mengikutinya paling tidak untuk menambah imunitas kita. Yang pasti Dokter Boyke udah penasaran pengen ikutan. Pengen ikutan. Silakan Pak Andreas. Ya, baik. Teorinya pertama. Siap, baik. Jadi begini, memang tujuan kami datang sini menyampaikan pesan ini untuk semua masyarakat. Karena dengan adanya wabah ini, ini saya pribadi juga kena imbasnya, sehingga bagaimana sih ini gitu ya. Nah akhirnya terciptalah suatu ide, oke sampaikan saja di program ini, apa kata dokter. Nah tahapannya seperti apa? Nah ini yang paling penting. Tahapan pertama, ya walaupun nanti diikuti dengan prakteknya, tapi yang harus diingat adalah mulai saat ini, keadaan apapun yang terjadi, khususnya sakit yang positif COVID-19 ini, pasrah. Pertama adalah pasrah. Jadi kita nih terima nih satu ya. Ya, oke. Yang kedua, pasrah, serahkan semua pada Sang Pencipta. Nah, yang kedua barulah kita mulai pakai teknik namanya itu senyum dulu. Senyum. Oke. Senyum. Karena dengan senyum itu kita akan merelaksasi ya semua tubuh kita ya. Karena hati yang gembira adalah obat. Senyum dulu. Nah setelah senyum, barulah kita pakai teknik 7-7-7. Artinya apa? Kita tarik nafas pelan-pelan sampai 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tadi sambil tersenyum. Pasrah, senyum, 7-7-7, keluarkan sambil senyum. Iya. Oke. Itu saja sudah sembuh. Kalau kita percaya. Dan ini berdasarkan riset yang dibuat secara sederhana, tapi sudah ratusan orang. Yang menggunakan dan berhasil. Iya. Oke, terus apa lagi? Apa lagi? Ya. Jadi setelah itu, lalu dibantu supaya tadi kata Dokter Fajar, supaya hormonnya keluar, hormon endorfin, yaitu teknik kili-kitik. Kili-kitik. Di sini ya. Kili-kitik. Saya kayaknya kalau di tangan nggak bisa, dia mesti di kaki kayaknya. Pindah tangan, lalu ke telapak kaki. Ke telapak kaki gantian. Nah, pada saat sudah mulai ada rasa geli, pindahlah ke pusar. Jadi dari tangan, pemirsa nih, pindah ke kaki, dikelikitik, kemudian pindah ke pusar. Dan itu harus ketawa langsung. Diusahakan tertawa. Kalau pura-pura ketawa jangan ya? Kalau pura-pura tertawa, mulut itu dibuka senyum. Oh, sebesar-besarnya lah. Gitu ya. Karena dengan ini dipancing. Nah sebenarnya nanti pada saat seseorang sakit, karena ini menurut pengalaman di lapangan, dia susah kili-kitik, itu hormonnya belum keluar. Nah pada saat dia mulai terasa geli, makanya dipancing. Nah dengan ini teknik pancing, lalu kita senyum, itu lebih mengeluarkan lagi. Oh baik. Setelah itu Pak? Nah jadi tahap-tahapannya seperti itu. Setelah kili-kitik, teknik yang sudah sampai pusar tadi, itu mulai lagi dengan teknik adalah kita memasrahkan, melemaskan semua anggota tubuh. Ya mungkin pada saat sakit juga bisa. Tiduran berarti bisa ya. Ya. Nah itu boleh dibilang adalah teknik pasrah secara total. Apa tuh yang kita mengosongkan pikiran juga tidak Pak? Ya diusahakan nanti pada saat teknik itu tadi makanya ada bantuan musik relaksasi ya. Supaya apa? Supaya kita bisa membayangkan suatu tempat yang memberikan yang indah, keindahan, yang tenang, kenyamanan. Dokter Fajar langsung itu yang dibayangin ya. Pokoknya nggak ada masalah, nggak ada yang kita banyak sekali tempat-tempat di dunia ini yang cantik-cantik ya sampai kita bayangkan ya. Nah, yang terakhir inilah yang dimaksud dengan induksi. Ini yang menjadi utamanya. Tahap yang tadi kan udah bikin kita tidur tuh ya Pak. Nah terus gimana tuh Pak? Nah pada saat sudah masuk ke dalam kondisi relaksasi, itu kita benar-benar gunakan telapak tangan ini. Nah lalu apa? Kita sentuh bagian tubuh yang sakit.
Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan sentuh bagian yang sakit. Dokter Fajar juga waktu itu melakukan. Di paru-paru ya berarti? Ya, di dada saya. Dadanya hilang ya waktu itu ya, sakitnya juga ya. Nah, pada saat udah ini sentuh, itu sentuh dengan benar-benar itu dibayangkan suatu keindahan, kenyamanan sambil tersenyum, sentuh. Misalnya dadanya sakit. Yes. Benar-benar itu. Berarti kalau yang mual ya arah lambung lah. Oh. Nah, Kalau teknik gangguan fungsi seksual ya ke arah itu. Nah, Aduh, iya. dokter Boyke. Ya iya dong, harus dong. Iya. Ini kan pasienku juga bisa diajarkan. Ya. benar. Betul tuh. Tapi makin tidur gimana? Kan setelah tidur kan Tapi tidur. dipegang malah makin tidur kan tenang, relaksasi. Enggak lah. Tidak berfungsi jadinya. Jadi lucu nih. Orangnya tidur, tapi, Tapi dipegang itunya dia. bagus. Oh, baiklah. Oke, terus kemudian Dan memang bisa buat Memang bisa dipakai ya? itu. Oke. Memang bisa. Oh, ntar aku ajarin pasien-pasienku. Oke, terus kemudian Pak Andreas setelah itu Ya. udah. Jadi selesai? setelah itu sentuh bagian tubuh yang Yang sakit, sakit, dan inilah kata-kata penutup yang ajaib. Apa tuh katanya? Ajaib. Jadi pasrah, percaya kepada diri sendiri dan percaya kepada Tuhan Tuhan Sang yang akan Pencipta. membantu, Ya, lalu bilang katakan, Tuhan sembuhkanlah penyakit yang saya alami ini, yang saya derita ini. Ih keren ya. Dan dari sekian banyak yang diterapi, itu rata-rata memang hilang, sembuh. Bahkan yang kemarin nih, nanti ada videonya, saya udah kirim. Terakhir ini saya bantu, ini sudah dapat izin dari teman saya yang sangat baik, Roni Doser. Yang kakinya bengkak, Iya. kesemutan, Pernah jadi pas kita Pernah juga ya? Betul. di kakinya kesemutan, selama 6 tahun tidak hilang-hilang, baru kemarin hilang setelah 2 kali terapi. Ih keren. Nanti ada videonya saya kirim. Roni Dozer itu kan barengan sama kita cukup berapa lama ya? Beberapa kali ya dok ya? Acara beberapa- TV kita, acara TV beberapa yang TV lain kita juga. berdua, memang berdua juga. Iya. Oh oke. Baik, boleh dong Pak, kita Nah coba. sekarang Kita mau ajak silahkan pemirsa kita semua ajarkan pemirsa, ikutan yuk ya. ikutan ya. Bagaimana kita bisa melindungi diri kita dengan meningkatkan Kita daya boleh tahan juga tubuh dong kita. bertigaan Boleh, ikutan ya. boleh langsung ikut. Yuk Pak. Dokter Boyke nggak usah berdiri kali. Kita harus berdiri. Oh enggak, duduk. Kita duduk aja. Duduk. Nah, baik, jadi Saking semangat. kita akan coba untuk praktek yang sangat sederhana. Ya, diusahakan memang singkat, jelas, padat, tapi kita lihat dampaknya. Nah, pemirsa dimanapun berada, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada saat Anda terbaring di rumah sakit, atau sedang duduk, atau sedang apapun yang menonton acara ini, bisa segera langsung dipraktekkan. Ya, baik, kita akan coba saat ini juga. Pemirsa yang ada di studio, silahkan langsung dicoba. Duduk yang santai, sesantai mungkin. Bagi yang ada di rumah sakit juga bisa untuk pasrah, relaksasi, mulai dari tangan, kaki, jangan ada beban apapun. Dan saat ini, Anda diminta saat ini juga pasrahkan akan apa yang terjadi terhadap tubuh Anda yang sedang sakit. Pasrahkan saja. Ya, serahkan semua kepada Sang Pencipta. Baik, dan saat ini pejamkan mata Anda. Silakan Anda pejamkan mata Anda. Dan ikuti aba-aba dari saya. Ya, mulai. Tersenyumlah. Saat ini tersenyum, buka mulut Anda lebar-lebar, tersenyum. Dan pelan-pelan tariklah nafas dari hidung pelan-pelan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan dari mulut. Buang pelan-pelan dari mulut sambil tersenyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik, nafas biasa lagi, ya. Kita lakukan 1 kali lagi supaya ada perubahan. Kita lakukan 1 kali lagi, tetap sambil tersenyum dan tarik nafas pelan-pelan dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tahan. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buang pelan-pelan sambil tersenyum. Baik. Ya, tetap pejamkan mata Anda.
Tetap pejamkan mata Anda, tetap senyum, tetap senyum. Dan saat ini gunakan telapak tangan Anda untuk mengkilik-kitik telapak tangan sebelah kiri. Silakan mulai dikilik-kitik, kilik-kitik sambil terasa geli. Terus kilik-kitik, kilik-kitik, terus. Ya, lalu pindah lagi ke telapak tangan satunya. Dan pemirsa, bagi yang ada di rumah sakit juga bisa untuk segera mengkilik-kitik kakinya, telapak kaki sebelah kiri dan kanan. Kalau tidak bisa menyentuh, tolonglah minta bantuan orang terdekat yang ada di sana. Kita mulai, ya, kilik-kitik kaki sebelah kiri. Bila mana terasa geli, tersenyumlah. Coba lagi, pindah lagi kaki yang sebelah kanan. Dan terakhir juga coba dipusar. Terus kalau memang geli, tertawalah. Ya. Terus. Nah, lalu semakin tersenyum. Dan memang kalau memang terasa geli, tertawalah. Jangan malu terhadap samping kiri kanan Anda. Silakan tertawa, karena pada saat itu hormon Anda akan keluar. Nah, bila mana sudah terasa geli, itu artinya hormon Anda sudah keluar. Dan kita mulai lagi tahap selanjutnya. Tetap pertahankan posisi untuk relaksasi ini. Dan yang paling penting di sini adalah tenangkan tetap pikiran Anda, jangan memikirkan apapun. Terus bayangkan saat ini Anda berada di suatu tempat yang memberikan kenyamanan, yang memberikan kedamaian. Silahkan dicari, terus bayangkan, terus. Anda berada di suatu tempat yang memberikan kenyamanan, kedamaian. Anda bayangkan tempat itu. Dan tidur. Dan saat ini, kedua telapak tangan Anda akan menyentuh bagian-bagian tubuh yang sakit. Dan percayalah, pada saat kedua telapak tangan Anda menyentuh bagian tubuh yang sakit, maka pada saat ini juga penyakit Anda hilang. Silakan disentuh. Silakan disentuh. Silakan disentuh. Dan katakan dengan penuh kepercayaan dan keyakinan, Tuhan, sembuhkanlah penyakit yang aku alami ini, yang aku derita ini. Dan pada hitungan ketiga, Anda akan terbangun dengan badan, dengan sakit yang sudah hilang, badan yang semakin bertambah segar. 1, 2, 3. Baik, hanya begitu saja. Ini boleh diulang berapa kali? Bebas. Dalam satu kali ini kita boleh lagi gitu, atau barangkali sehari berapa kali, atau ya, tiap harinya harus waktunya malam kah, pagi kah? Ya, tidak ada aturan, tidak ada pantangan. Artinya selama kita sakit atau kita berbeban masalah, lakukan teknik ini. Biasanya dari pengalaman sembuh. Aduh. Saya pasti ingin tanya lebih jauh kan pemirsa ya. Saya akan tanyakan juga sama Dokter Fajar apa yang dilalui oleh Dokter Fajar setelah menggunakan teknik ini ya. Iya. Nanti kita akan tanya lebih jauh pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya.